Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtasa qauman li mahabbatihi wa aqaman qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadhi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqiba ajizah lil arifi rabbani wal alimi samadani abil badali alladhi yatba'uhu tali wa yarji'u ilayhi qali asyikh tarika samaniyah fil mantiqal badal penjariyah asyikh Kiai Muhammad Saini bin Abdul Ghani wa samainaha bughyatul muhibbin. Wa nas'alullah al-karim al-mannan wa natawassalu bin nabi sayyidina wa la adnan ayyaj'ala naf'aha daimas sayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhiris zaman wa yuballighana biha ila fasihil jinan dari nikmati wal imtinan, amin ya rabbal alamin. Ulun membacakan macam manakib almarhum guru sakumpul. Ulun minta izin luar biasa bertahan dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama dan para habaib dan para juriatnya serta rombongan kumpulan daripada alumni Pondok Pesantren Ibnu Amin serta daerahnya, masyarakat di sekitarnya yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan ringkas acara kita pada malam hari ini kita niatkan bersama, mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki dan dikuatkan dalam tali silaturahmi, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau berserta Rasulullah di dalam surga nanti, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid, dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya. Maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam
ingin memakan akan suatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tercapai tiada lagi manakala beliau bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang Seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya beliau radhiyallahu anhu yang bernama Safia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang Seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Safia mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya, yaitu Usain, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Irang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa yang akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah
itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sabiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Sayyid radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu anhu, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menuntun film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop pun roboh pada pagi harinya. Dan adalah radhiyallahu anhu halnya di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripada itu, yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan tekadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usia belum mencapai umur baligh sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Awliya. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali-wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbat. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga yang satu memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cucu bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah beliau bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu
seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa, yaitu dengan bertemu Rasulullah SAW secara yaqazah atau di waktu bangunnya, dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasab isi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, hingga kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi daripada bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara.